Kalau haid boleh nggak nyisir rambut dan gunting kuku dan dibuang? Kalau mazhab Syafi'i nggak benar itu. Sama juga tidak boleh potong kuku kalau malam hari. Zaman dulu tuh nenek-nenek kita nggak ada lampu. Tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kuku kecuali telah bebas dari hadas besar. Gunting kuku, gunting rambut, tapi memang bekas-bekas guntingmu itu ya lebih baik ditanam. Ada kalau sudah buat rambut, motong rambut tuh kayak nggak berani motong rambut waktu head, motong kuku harus dimandikan. Kalau enggak, dari mana ilmu itu? kalau haid boleh nggak nyisir rambut dan gunting kuku dan dibuang? Kalau mazhab Syafi'i, Bu Habibah, motong kuku kan tahu jadwal haidnya, kan tahu, bukan macam jadwal anggota dewan. Jadwal haid itu kan tahu kapan. Jadi sebelum haid gunting dulu, potong rambut dulu. Kalau ada yang mau dirapikan, nanti setelah, jangan. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Dan saya berpegang pada itu karena lebih hati-hati. Tapi kalau rambutnya gugur, almarhumah mak ini dulu kalau di dalam laci mesin jahit tuh membungkal rambut. Untuk apa nih mak? Nanti dibawa mandi. Rupanya kalau rambut tuh gugur, dibawa mereka untuk mandi saat mandi haid. Lalu karena penasaran, lalu saya tanya ke Syekh Said Askar. Ketemu di jalan. Assalamualaikum Syekh Said Askar. Waalaikumsalam. Beliau ini anggota Majma' Buhus, lembaga riset Al-Azhar. Kanat min taqalidi ummahatina fi Indonesia, tradisi emak-emak kami di Indonesia, idza saqatat sya'ruha, kalau rambutnya gugur, au dhafruha atau kukunya gugur, tamassakat biha. Mereka simpan. Summa hamilatha wa ightasalat biha. Kemudian mereka bawa dan mereka bawa mandi. Ma hukmu fi dzalik ya Syekh? Kata Syekh Said Askar, idza saqatat aw inqata'at, kalau gugur atau kuku patah, fahiya kazibalah, dia sama seperti sampah aja, kata dia. Dia tak perlu disimpan dikutik. Oh. Setelah pulang saya kasih tahu, tapi orang tua tetap berpegang. Enggak, kata guru ustaz kami dulu, mesti. Saya kalau ada pendapat saya sampaikan supaya tidak memberat. Apakah ada dalil sahih tentang larangan memotong kuku dan rambut selama mens? Ya, ini tidak ada sama sekali, nggak benar itu. Sama juga tidak boleh potong kuku kalau malam hari. Zaman dulu tuh nenek-nenek kita nggak ada lampu, gitu kan? Takut salah potong. Ini nggak masalah, karena potong kuku sunnah Nabi SAW. Jadi nggak apa-apa. Mens itu tetap boleh, perempuan lagi menstruasi itu tetap boleh ya memotong kukunya, memotong rambutnya kalau darurat, gitu kan? Bahkan mengulangi ayat-ayat Al-Quran, mengerjakan semua ibadah yang tidak dilarang. Yang dilarang kan tidak boleh apa? Sholat, tidak boleh puasa, gitu kan? Ya, ini larangan-larangan, tidak boleh menyentuh Quran secara fisik. Tapi yang lain, wudhu sebelum tidur misalnya, dianjurin. Zikir pagi sore, mengulangin hafalan, silaturahim keluarga, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ceramah, kan banyak yang bisa dikerjakan. Jangan malah ditinggalkan. Orang junub atau perempuan nifas, dia tidak dihimbau memotong bagian tubuhnya baik kuku maupun rambut kecuali hal yang mengganggu. Kukunya sobek, maka harus dipotong. Kalau enggak mengganggu dia, maka itu enggak ada masalah. Tapi ketika tidak ada yang mengganggu, dihimbau tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kuku kecuali telah bebas dari hadas besar. Tapi hukumnya tidak haram. Kalau ada yang motong kukunya, motong rambutnya dalam keadaan junub, gimana? Khilafus sunnah. Ada yang mengatakan makruh. Itu hal yang kurang bagus, khilaf sunnah atau makruh yang jelek. Tapi tidak sampai kepada haram. Kalau sudah terlepas kuku itu, terlepas rambut itu, baik disengaja atau tidak disengaja, tidak perlu lagi dikumpulkan seperti kata sebagian orang. Kemudian ketika nanti selesai nifas atau mau mandi janabah, kuku dan rambut yang sudah dipotong itu dibasuh juga. Kalau sudah lepas dari badan kita, selesai, udah, nggak perlu lagi. Sunnahnya kuku dan rambut, sunnahnya dikubur, ditanam.
Tentang riwayat yang dikatakan salah satu ustaz bahwa nanti ketika kuku dan rambut itu dipotong dalam keadaan kita masih hadas besar, di hari kiamat mereka menuntut kita. Wallahu alam. Nah, saya enggak pernah dengar hadis itu. Sekali lagi, bukan berarti saya enggak pernah dengar hadis itu tidak ada, ya. Ya, ini yang perlu diluruskan. Semua dai ada ilm. Kalau kita tidak tahu, kita katakan kita enggak pernah dengar. Jangan kita katakan enggak ada itu. Enggak ada hadis itu. Ini tajarruk, ini kibir, ini sombong. Seakan-akan dia telah membaca semua hadis Nabi Muhammad yang begitu banyak, begitu luas. Itu yang pantas kita katakan adalah kita belum pernah dengar riwayat yang semacam itu. Memang ada riwayat bahwa semua anggota badan kita, kuku dan rambut yang terlepas di hari kiamat akan kembali kepada kita. Nah, mungkin ketika kembali dalam keadaan junub itu tidak nyaman. Yang jelas memotong kuku, memotong rambut ketika junub hukumnya makruh, tidak haram, dihimbau untuk tidak melakukan. Dan dengan menggunting kuku ketika dalam kondisi haid, pendapat yang kuat nggak ada masalah ya. Engkau gunting kuku, gunting rambut, tapi memang bekas-bekas guntingmu itu ya lebih baik ditanam, tidak dibuang sembarangan, dikubur. Kalau dibuang dihormatin lah bekas-bekas yang ada dari tubuh kita itu, ya maaf. Dan insya Allah nggak ada masalah mau potong kuku, mau potong rambut dalam kondisi dia haid, bukan berarti nanti harus dicuci juga rambutnya itu karena dia dalam kondisi haid. Hadza wallahu. Seorang perempuan bagaimana memotong rambutnya seorang perempuan dalam keadaan haid? Memangnya kenapa? Anda salah dengar masalah fikih. Tidak ada yang mengatakan haram kalau ada perempuan haid potong rambut. Nggak ada yang haram, bahkan itu sesuai dengan kebutuhan. Hanya ulama mengatakan sebagian makruh. Kalau rontok biarin saja, buang, nggak usah pusing. Ini kan masalah fikih. Ini ada kesalahpahaman, baca kitab Bidayah, salah paham dan sebagainya. Fikihnya nggak berguru. Ada kalau sudah buat rambut, motong rambut tuh kayak nggak berani motong rambut waktu haid, motong kuku. Harus dimandikan, kalau enggak, dari mana ilmu itu? Disunnahkan iya, dinukil dari Imam Ghazali. Jadi begini loh kaidahnya, agar ada paham begitu. Bahwa kalau ada orang haid kemudian suci atau orang junub kemudian suci, maka tidak boleh melakukan sholat kecuali mandi besar. Maka yang harus dimandikan adalah semua anggota tubuh yang dibawa di dalam sholat. Kalau Anda punya rambut panjang yang 10 meter, wajib dimandikan semuanya. Karena apa? Rambut panjang dibawa sholat. Maka yang wajib dimandikan adalah yang dibawa dalam sholat. Fahami dulu ini. Saya pengen tanya, rambut yang dipotong sama kuku yang dipotong dibawa sholat enggak? Yang enggak biarin saja sana, kok pusing. Itu loh fikih. Dewan santri gara-gara takbir Imam Ghazali dalam kitab Bidayah, kemudian dia tidak baca syarah yang lainnya, harus, sehingga gara-gara rambutnya hilang ribut sama suami. Cuman dihimbau kalau potong jangan pas head. Cuman kadang harus. Tapi kenapa? Mbak, tolong mbak potong rambut saya, tapi saya dalam head. Kenapa? Kok sekarang? Suami saya besok pulang, biar saya kelihatan cantik. Bolehlah begitu, sebab rambut saya kayak gendruwo. Nah, boleh begitu, menjadi boleh, makronya hilang. Yang jelas tidak haram gitu lah ya, tinggal nanti sesuai dengan kebutuhan. Apalagi rambutnya masya Allah, syarang laba-laba, sarang kelabang. Sebab ada perempuan masya Allah pakai kerudung masih cantik, cuma di dalamnya itu bergerak semuanya, nggak pernah keramas. Nah kalau itu bolehlah. Jadi seperti itu ya, jangan salah paham, jangan sampai. Ini biasanya berangkat pertanyaan dari kesalahpahaman fikih, dipikir kalau potong kukunya harus dicuci, haram dan sebagainya. Tidak. Ulama mengatakan makruh, sebaiknya jangan potong kuku. Tapi kalau kukunya kepanjangan risih, potong. Karena gara-gara kukunya panjang itu ibu yang menyusui anaknya luka kena kukunya kayak harimau. Potong itu kuku, kasihan anaknya. Nah ini seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Itu paham fikihnya. Kalau Anda di fikih, makanya Buya tuh punya fikih salah paham.
Termasuk ini fikih salah paham. Di kampung-kampung ada orang ustaz nggak tahu dari mana ilmunya itu. Harus, nggak boleh, simpen. Oh, kebetulan sampai ada kertas-kertas, apa itu? Ini kertas rambut saya. Oh gitu. Nah, sampai kuku yang hitam semua nggak dipotong. Kenapa? Saya lagi haid. Allah. Bakteri kotor, potong daripada bakteri yang masuk perut. Seperti itu. Paham ya? Gak usah khawatir. Nggak ada khilaf ini, nggak ada beda. Nggak usah bengong nanti. Nggak ada khilaf perdagangan ini. Yang ada khilafnya orang salah.